Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لما تأخذون بآيات الله وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang memuliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini, Bapak Ibu, benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang memuliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 70. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab ini ya, kelompok-kelompok Yahudi dan Nasrani itu keluarnya ya ahli kitab. Kalau kata-kata ya ahli kitab dalam Al-Quran itu termasuk Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dia Bani Israel itu biasanya untuk Yahudi. Ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lima ta'khuduna bi ayatillah. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun. Padahal kamu mengetahui kebenarannya. Ini di ayat 70. Di ayat 60, di ayat 68-nya sebelumnya Bapak Ibu, dari ayat 69-nya Allah menambahkan wadat ta'ifatu minal ahli kitab. Si golongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan selain ini mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Pernah disampaikan sebelumnya Bapak Ibu, sebelum Al-Quran turun di Taurat dan di Injil itu sudah ada informasi bahwa bakal datang seorang nabi, dan nabi itu juga membawa kitab. Mereka tahu dan mereka menunggu itu. Tapi ketika yang datang itu bukanlah dari Bani Israel, mereka iri-iri, mereka mengetahui bahwa yang datang itu benar, tapi mereka tidak mau mengakuinya karena tidak jadi golongan mereka. Maka Allah suruh dia dihukumi, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, lima ta'khuduna bi ayatillah. Mengapa kamu mengingkari ayat Allah? Mengingkari itu artinya mereka mengetahui kebenaran, tapi mereka tidak mengikuti, itu mengingkari. Wa antum tashhadun, maka kamu mengetahui kebenarannya. Nah, hikmah apa yang kita ambil Bapak Ibu, karena itulah tujuan dari pengajian kita, jangan mendustakan kebenaran. Nah, ini jangan pernah kita mendustakan kebenaran. Kita tahu bahwa benar itu A, yang kita lakukan B. Kalau orang menganggap yang A kita betul benar, tapi kita bela yang B. Ini jangan sampai terjadi, karena Allah mengecap Bani Israel, ahli kitab, seperti itu perilakunya. Perilaku Bani Israel, ahli kitab seperti itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah ini akan berulang. Biarlah berulang sejarah itu. Ada orang yang memperolokkan Al-Quran, ada orang yang mendustakan kebenaran. Biarlah orang lain saja yang memperolokkan. Biar orang lain saja yang mendustakan. Jangan sampai kita yang termasuk yang mendustakan itu. Ini banyak kejadian Bapak Ibu. Ada orang kita lihat dia hebat awalnya, soleh, menyampaikan kebenaran. Kemudian ketika dia bersinggungan dengan kekuasaan dan dia masuk bagian dari kekuasaan itu, lupa dia apa yang pernah dia katakan. Saya tidak kita dia menyuarakan kebenaran, sekarang justru dia yang berbelakangan dengan kebenaran itu. Maka pastikan kita yang mengetahui kebenaran, kalau seandainya kita belum mampu mengamalkan kebenaran itu, jangan pula kita termasuk orang yang menghalang-halangi orang untuk berbuat kebenaran. Kemudian yang kedua, ilmu harus
ilmu yang ada sama kita mengetahui tafsir ini tafsir itu harus membawa kepada keimanan kita. Karena banyak bapak ibu atau orang yang kami perhatikan, ketika dia masuk ke perguruan tertentu dia tidak dulu di situ, dan dia masuk ke perguruan agama, dan dia memang yang masuk ke perguruan agama itu untuk menambah ilmu, bukan untuk menambah imannya. Dia masuk di situ akan mendapatkan sertifikat ijazah, dan sertifikat ijazah itu dia akan bisa masuk ke pegawai negeri. Ada seperti itu. Kalau ada orang yang masuk ke perguruan agama memang betul-betul ingin mencari ilmu ada, dan dia menambahkan ilmu. Dia tidak banyak juga yang masuk ke situ karena tidak diterima lagi di universitas lain. Dia masuk ke perguruan agama, dapatlah dia gelar agama, tapi ketika dia menyampaikan sesuatu itu tidak layak sikap dalam hidupnya. Ini bahaya sekali Bapak Ibu, karena kita banyak melihat mohon maaf, ahli-ahli tafsir yang semua mufasir mengatakan bahwa jilbab itu wajib. Jelas-jelas ayatnya mengatakan jilbab itu wajib, tapi ada ahli tafsir yang mengatakan jilbab itu budaya, bukanlah wajib. Yang menutup tubuh itu di dalam Al-Quran itu perempuan itu memakai pakaian besar, pakaian besar. Nah itu maksudnya. Karena jelas-jelas semua mufasir mengatakan tutup itu tutup rakaat. Tapi yang dia mengatakan berbeda, sepertinya dia menyembunyikan kebenaran karena ada ahli keluarganya yang belum mampu mengamalkan. Ini bahaya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang lima yang bisa diambil, kesaksian ilmu harus jujur. Nah, hakim atau guru ya, harus jujur dia ketika dia memutuskan sesuatu, dia harus jujur, bukan karena dia benci dengan seseorang atau bukan karena sayang dengan seseorang sehingga dia tidak melakukan hal yang sebenarnya. Walaupun itu anak dia, kalau anak dia itu salah, dia akan katakan salah. Walaupun itu musuh dia yang dia benci, tapi musuh yang dia benci itu benar, maka dia mengatakan yang benar. Karena Allah mengatakan di sini sekali lagi, ya halal kitab, wahai ahli kitab, lima tak perlu dari ayat ini. Mengapa kamu mengingkari ayat Allah Tuhan untuk tersadun, padahal kamu mengetahui kebenaran. Bapak Ibu, kita buktikan kita bukanlah tipe Bani Israel. Kita buktikan kita bukanlah tipe ahli kitab, tapi kita adalah ahli Muhammad, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, melakukan yang kebenaran, tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.